Subhanallah, keren. Titik. Semoga tetap istiqomah. Bangga punya kamu sebagai remaja Indonesia. Keren banget kamu nak. Itulah komentar-komentar netter, Jumat, tanggal 9 bulan 12 tahun 2016. Tulisan seorang pemilik akun Facebook dengan nama Afinihaya Farah bisa jadi viral. Remaja putri yang menulis kalau ia siswi SMA Negeri 1 Gambiran Banyuwangi ini mendadak tenar. Tulisannya bahkan dibagikan di laman Facebook capai angka fantastis padahal baru 19 jam lalu. Dibagikan. Yakni hingga berita ini diturunkan ada 366 kali dibagikan, 381 komentar dan 2,9 ribu like serta emotikon yang menunjukkan keterkejutan. Kenapa terkejut? Coba simak pemikirannya. Tulisan Afi sangat inspiratif dan membuat banyak orang terpana. Afi menunjukkan eksperimen yang ia lakukan yakni benar-benar lepas dari gadget. Lalu ia melakukan refleksi diri serta evaluasi saat ia keranjingan gunakan gadget. Satu di antaranya perdebatan yang berawal dari perbedaan. Ia menulis kalau selama ini selalu banyak pro dan kontra. Ketika pro bermusuhan dengan yang kontra. Yang kontra bermusuhan dengan yang pro, bahkan ada yang netral pun dimusuhi. Tulisannya cerdas, lugas dan menawan. Mengajak untuk mengevaluasi terkait fenomena gadget dan media sosial yang jadikan ajang bukan untuk silaturahmi tapi justru permusuhan atas nama perbedaan. Berikut tulisannya yang dikutip dari postingannya di Facebook. Aku pernah mematikan total HP-ku selama 10 hari. Selama itu, aku tidak berhubungan dengan dunia luar sama sekali. Hanya dari situ kau bisa mengamati apa yang gadget dan koneksi internet telah renggut selama ini. Katakanlah aku terjebak dalam sudut pandang yang menggelikan. Katakanlah aku salah menyikapi kemajuan, tetapi hal-hal ini yang telah kupelajari dalam 10 hari. Sudahkah kau mencoba sendiri sebelum menjustifikasi? Melalui layar 4 inci ini aku memang melihat dunia tanpa batas yurisdiksi. Namun, kata orang bijak, you are what you eat. Belakangan aku tahu bahwa hal itu tidak hanya berlaku untuk makanan perut, tapi juga makanan pikiran. Apa yang telah kita masukkan dalam pikiran, jiwa, dan hati kita selama ini menentukan seperti apa diri kita. Lalu pernahkah bertanya, yang aku telan selama ini lebih banyak racun atau gizinya? Pantas kalau diri kita masih gini-gini saja. Ternyata ini sebabnya. Perhatikan, kondisi sumber makanan pikiran kita semakin tercemari. Aku lelah menjelaskan pada satu persatu orang tentang negatifnya menyebarkan hoaks dan kebohongan. Kita juga tidak pernah kehabisan alasan untuk saling membenci. Apa-apa dijadikan amunisi. Sama-sama manusia, kalau beda negara rusuh. Sama-sama Indonesia, kalau beda agama rusuh. Sama agamanya, beda pandangan juga rusuh. Terus gimana nih maunya? Padahal, kalau bukan Tuhan, lalu siapa lagi yang menciptakan semua perbedaan ini? Kalau Dia mau, Dia bisa saja menjadikan semua manusia serupa dalam segala hal. Lalu, kenapa kita lancang menentang Tuhan dengan meludahi perbedaan? Aku sendiri tidak pernah mengunfrian yang beda pandangan. Aku dan kamu bisa bersahabat walaupun kita tidak sepakat. Pernah lihat orang yang penuh permusuhan hidupnya tenang? Bagaimana kita berharap ada bunga yang tumbuh di atas kawah berapi? Yang dirahmati Tuhan adalah hubungan, bukan permusuhan. Unity in diversity. Yang aku heran, apa-apa dijadikan perdebatan. Seperti ritual medsos tahunan. Mulai dari ucapan Natal, perayaan Valentine, bahkan juga jumlah peserta unjuk rasa. Diri ini merasa lebih baik karena pihak lain terlihat lebih buruk. Kita merasa senang atas ketidakbaikan orang. Tuhan mana yang mendukung karakter seperti itu? Padahal, disto salpas. Semua hal pasti akan berlalu sendiri silih berganti. 10 tahun lagi, apakah yang kita pertengkarkan ini lebih berharga daripada hubungan baik kita? Padahal, kata musuh hanyalah ilusi, sebuah sokat yang kita buat sendiri. Tuhan tidak mengatakan bahwa Ia hanya dekat dengan pembuluh nadi orang beragama X dan bersuku Y. Tuhan dekat dengan pembuluh nadi semua orang.
Sudah lupa, ya? Yang aneh adalah jika tidak pokoknya salah. Kontra salah, netral pun juga disalahkan. Tidak ada hal lain yang ditunjukkan kecuali sifat kekanak-kanakan. Boykot terhadap produk perusahaan raksasa tidak akan berpengaruh sedikit pun pada owner-owner atas yang sudah kaya raya. Yang kalian bahayakan adalah penjual-penjual kecil yang masih bingung cari makan tiap harinya. Yang mereka bahkan tidak tahu apa-apa tentang kebijakan perusahaan. Ada sebuah peribahasa Cina yang layak untuk kita renungkan. Menyimpan dendam seperti meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Buddha pun berkata, Anda tidak dihukum karena kemarahan Anda dihukum oleh kemarahan Anda. Jika tetap tidak bisa mengendalikan kemarahan, diam. Setidaknya kemarahan kita tidak akan menjadi sebab kemarahan orang lain. Barang siapa yang diam, dia selamat. HR. Tirmidzi 2501. Dan aku tahu, memang ada saatnya memproteksi diri. Ada saatnya mempertahankan kenyamanan pribadi. Tapi bagiku, ada juga saatnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Karena itu, aku tidak akan pergi dari sini. Ratusan komentar yang masuk menyatakan keterkejutan. Seorang anak SMA memiliki pemikiran yang brilian. Vida Tidung. Subhanallah, keren. Titik. Semoga tetap istiqomah. Kavita Rezi. Bangga punya kamu sebagai remaja Indonesia. Asti Dewayanti. Keren banget kamu nak Mas Huda. Mas Huda luar biasa tulisannya. Titik. Titik. Semoga kasih sayang Allah SWT terlimpahkan padamu. Pada kita semua, bagaimana menurutmu? Luar biasa bukan pemikirannya?